Nah, kalau kita lihat teman-teman sekalian, semua itu bisa terjadi kalau kita punya kemampuan, kita punya pemahaman, punya keahlian bagaimana menganalisis dan menginformasikan data yang kita punya. Jadi di awal tadi kita bicara banyak sekali pilar teknologi industri 4.0. Nah, basisnya dari semua ya teknologi pilar itu yang banyak tadi ada Internet of Things, ada robot, ada connectivity, ada cyber security, ada simulation, 3D printing dan segala macam, itu semua harus ya berbasis data, harus berbasis data, menggunakan data. Maka sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi, kira-kira data yang kita punya itu seperti apa. Ya. Nah, ketika kita bicara data, ini sangat basic sekali, ya, sangat dasar sekali, ya, untuk memperkuat basis kita bahwa kita harus punya pemahaman yang sama terkait data itu seperti apa, macam-macamnya. Nah, yang pertama, data itu ada dua. Ya. Barangkali kalau teman-teman yang bergerak di dunia riset atau di dunia akademisi sudah sangat familiar ya dengan slide ini ya, dengan teori ini bahwa data itu ada dua, yaitu data sekunder dan data primer. Ya, data sekunder artinya data yang tidak kita peroleh sendiri, orang lain yang melakukan collecting data, ada internal dan ada eksternal. Kemudian yang kedua adalah data primer, ya, itu data yang collection-nya itu kita lakukan sendiri. Ya, ada dua, ada kualitatif, ada kuantitatif dan segala macam. Yang kualitatif ada IDI, ada FGD, ada proyeksi. Yang kuantitatif ada survei, ada observasi, ada eksperimen. Ya, yang survei ada macam-macam teknik, ada face to face, ada telepon, ada email dan surat. Jadi intinya teman-teman sekalian, apapun data yang kita punya, ya, baik sekunder maupun primer, itu harus ya dianalisis dengan tepat, tentu dengan metodologi yang tepat pula. Ya. Nah, di sini pentingnya pemahaman soal data itu tadi, bahwa data yang kita punya itu harus dianalisis dengan metodologi, dengan alat analisis yang tepat. Ya. Tidak tidak mentang-mentang kita punya data terus kemudian ya sudah bisanya dianalisis pakai apa ya sudah dilakukan. Maka di sini penting kita untuk memahami skala pengukuran atau skala data itu karena ini mempengaruhi ya alat analisis yang mau kita gunakan. Nah, di sini skala data itu ada 4 ya, skala nominal, skala yang hanya terdiri dari 2 ukuran dan biasanya dikotomi, ya, tidak ada urutan di situ. Urutan tidak menunjukkan lebih baik atau lebih jelek, ya, hanya membedakan saja. Contohnya laki-laki versus perempuan, ya tidak, atau tahu atau tidak tahu. Kemudian yang kedua adalah disebut skala ordinal, ya. Nah, ini skala yang sudah menunjukkan urutan tingkatan dari rendah ke tinggi, ya. Misalkan tingkat pendidikan atau strata sosial ekonomi, ya, miskin, menengah, kaya, ya. Kalau pendidikan SD, SMP, SMA, atau interval umur, ya, umur anak muda, dewasa, tua dan seterusnya. Kemudian yang skala nominal, skala ordinal itu disebut sebagai diskrit, ya, diskrit. Kemudian yang ketiga adalah skala interval dan skala rasio. Ya. Jadi kalau skala interval biasanya kalau di riset dipakai di skala Likert, ya, sangat tidak puas, dan sangat puas. Di situ ada nilai 0 di belakang koma, ya. Kemudian kalau skala rasio itu biasanya skala yang memiliki 0 absolut dan bersifat
kontinu. Jadi 0 itu punya minim, ya, punya arti. 0 Celsius itu punya arti. Nah, dengan mengetahui analisis ini, skala ini, maka kita akan tahu alat analisis apa yang kita bisa gunakan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sebagai contoh, ya teman-teman sekalian, skala nominal itu tidak bisa kita menggunakan rata-rata. Jadi min, ya, min atau rata-rata atau average itu tidak boleh digunakan untuk menganalisa skala nominal. Ya, tidak ada misalkan jenis kelamin rata-ratanya sekian, itu nggak ada. Ya. Nah, yang boleh apa? Yang boleh itu adalah frekuensi atau percentage. Nah, itu baru boleh di skala nominal ini. Ya. Kemudian di skala absolut juga demikian. Nah, average dan macam-macam itu bisa digunakan di mana? Itu baru bisa digunakan di skala interval dan skala rasio. Betul ya. Ya, jadi dengan pemahaman ini maka ini kita bisa tahu ya alat analisis nanti yang digunakan apa. Ya, nanti akan dibahas lagi di sesi kedua nanti ya. Mas Salim akan menjelaskan lebih detail terkait beberapa alat analisis yang digunakan untuk masing-masing skala data dan skala pengukuran ini. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa urutan pengambilan keputusan itu flow-nya kayak begini, ya. Jadi data yang kita kumpulkan, ya, di bawah data itu ada lagi sebetulnya yang kita sebut sebagai noise, ya. Jadi pembicaraan di sosial media, di Twitter, di Facebook dan segala macam, kalau belum dianalisis, belum struktur datanya belum dibenerin, itu masih noise, ya. Masih hanya sekedar kabar burung, masih hanya sekedar ya pembicaraan saja. Tapi ketika sudah dikelompokkan, dicoding dan segala macam, sudah dikolek datanya, maka kita sebut sebagai data. Ya. Kemudian data kita analisis, ya, menggunakan tools statistik yang nanti kita analisis, kita belajar, maka naik lagi ya statusnya menjadi informasi. Ya, informasi. Nah, informasi ketika digabungkan dengan informasi-informasi yang lain, ya, kita sintesis, maka dia masuk menjadi knowledge, ya, menjadi knowledge. Nah, ketika knowledge digunakan untuk pengambilan keputusan, maka ini menjadi wisdom, ya. Nah, teman-teman sekalian, dalam situasi yang serba tidak pasti ini, uncertainty itu, maka fungsi data itu menjadi sangat penting. Ya, saya sering dulu bertemu dengan beberapa entrepreneur yang sudah top gitu ya. Beliau selalu mengatakan bahwa, Mas, saya dulu pas bisnis tidak mengawal bisnis tidak perlu data-data, ya sudah saya berdasarkan pengalaman, berdasarkan yang sudah pakai intuisi saja, saya langsung mengambil keputusan. Nah, kalau itu terjadi ya teman-teman sekalian, intuisi ya itu bisa kita kita ambil sebagai patokan kalau memang jam terbang kita sudah besar. Ya, jam terbang kita, pengalaman kita sudah banyak, nggak apa-apa kita pakai intuisi. Tapi kalau jam terbang kita masih sedikit, terus kemudian pengalaman kita masih banyak, pengetahuan di field itu juga masih rendah, maka fungsi ya alur pengambilan keputusan itu memang ya harus mengikuti, ya harus mengikuti. Semakin ke atas value-nya semakin tinggi, sehingga keputusan yang kita ambil itu akan semakin baik. Nah, ini ada beberapa tips gitu ya untuk memilih ya platform big data teknologi. Maka kita harus menjawab dulu 3 pertanyaan ini ya. Seberapa kompleks analisis yang mau kita pakai ya, baik terkait toolsnya atau terkait
visualisasinya, ya. Kemudian seberapa besar, ya, seberapa besar. Ini terkait infrastruktur, ya. Kemudian juga seberapa cepat. Gitu. Karena ini akan menentukan kira-kira teknologi, ya, atau platform yang kita gunakan untuk menganalisis big data itu seperti apa. Nah, banyak perusahaan sekarang sudah beralih, ya, yang masuk atau yang menjadi data driven organization, ya. Di government itu juga sama, kita sudah mulai, ya, data driven government. Ya. Sudah pemerintah sudah mulai beberapa waktu yang lalu yang kebijakan soal one data, ya. Jadi semua kebijakan terkait pengambilan keputusan pemerintah itu harus didasarkan kepada data-data baik yang disampaikan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, atau juga lembaga swasta, ya, atau kementerian atau lembaga yang lain, ya. Nah, sebuah perusahaan atau sebuah government bisa disebut sebagai data driven organization kalau dia sudah katakanlah punya big data platform, ya. Kemudian dia sudah mengaplikasikan, ya, teknologi dan analitik tertentu, kemudian didukung oleh talent dan kolaborasi, ya, dari beberapa sumber daya manusia. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah leadership ini, ya. Leadership ini menjadi kunci, ya, bagi sebuah organisasi, sebuah perusahaan atau pemerintah ketika dia menerapkan data, ya, organisasi berbasis data, harus ada enforcement yang sangat kuat dari pemimpin, ya. Ini sama juga sebetulnya kalau kita lihat, saya ingat mungkin 10 tahun yang lalu, ya, ketika pertama kali beberapa perusahaan mulai mengaplikasikan implementasi IT, ya, dulu ada SAP, ada Oracle dan segala macam. Perusahaan-perusahaan ketika mentransformasi dari perusahaan konvensional menjadi perusahaan berbasis IT, itu juga ininya beres, platformnya ada, IT-nya ada, talentnya ada, teknologinya ada. Kebanyakan gagal karena pemimpinnya tidak punya komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan IT tadi, ya. Merubah perilaku itu, ya, merubah perilaku di satu perusahaan atau institusi, kalau tidak diimbangi dengan komitmen dari pemimpinnya, maka cita-cita untuk menjadi organisasi yang berbasis data itu tidak akan mudah, ya. Jadi tidak ada gunanya kita belajar data analitik begini, beli platform IT yang bagus, kalau pemimpinnya itu tidak punya komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan IT atau data ini, ya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya kita akan bicara prosesnya sekarang, ya, lebih teknis lagi tentang data analitik prosesnya seperti apa. Ini yang menjadi basis kita nanti untuk sesi-sesi berikutnya, ya. Nah, tentu kita harus tahu dulu data analitik itu apa sih, ya. Ya, tentu tadi sudah saya jelaskan, kita punya data yang besar, ya, yang masih acak-adul ini, yang masih tersebar di mana-mana ini, yang tidak terstruktur, masih berserakan di mana-mana. Kemudian kita analisis, ya, sudah mulai dipilah-pilah, kemudian dianalisis dan segala macam. Maka digunakan untuk apa? Untuk pengambilan keputusan, ya, pengambilan keputusan sih. Nah, ada empat tipe, ya, data analitik prosesnya. Semakin ke kanan itu semakin kompleks, ya, tingkat kerumitannya semakin besar, ya. Tingkat kompleksitinya besar, tapi juga yang kiri ini, ya, added value-nya tinggi. Semakin ke atas, added value kontribusinya semakin tinggi. Semakin kanan itu tingkat kompleksitasnya akan semakin tinggi juga, ya. Nah,
Yang pertama, yang paling dasar, itu kita sebut sebagai descriptive analytic. Ya, descriptive analytic. Ini untuk menjawab what happened. Ya. Apa yang sebenarnya terjadi. Maka di sini, ya, untuk outputnya apa? Outputnya adalah pattern, pola, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, itu ada di sini. Ini yang paling basic, ya, yang paling sederhana. Ya, paling sederhana. Untuk kira-kira sebenarnya situasi hari ini apa sih? Nah ini kalau contoh COVID sekarang ya kita lihat yang sampaikan oleh pemerintah itu, yang setiap jam 4 sore itu semuanya adalah deskriptif, ya. Di kenaikannya berapa, ya. Terus yang sembuh berapa, provinsi dengan yang terbesar di mana, ya, yang meninggal berapa, yang sembuh berapa, tesnya berapa, dan segala macam. Itu adalah masuk di wilayah ini, ya, deskriptif. Nah, bergerak ke kanan, ya, semakin ke kanan, itu yang disebut sebagai diagnostik. Nah, di sini kita sudah mulai bicara tentang hukum sebab akibat. Why something happen? Kenapa? Ya, kenapa kejadian itu terjadi? Kita sudah bicara hubungan sebab akibat. Ya, suatu kejadian tertentu itu disebabkan oleh apa? Nah, udah bicara cause nih, gitu ya. Dari dari kejadian yang ini kita mulai berakhir dari ke belakang. Ini disebabkan oleh apa? Kontribusinya seberapa besar dan seterusnya, ya. Mulai kita bicara hukum asosiasi, ya, korelasi, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah predictive analytic. Ya, kita bicara soal peramalan, mulai bicara soal forecasting, kita mulai bicara soal estimasi, ya, kedepannya seperti apa. Nah, hari ini yang paling banyak ditunggu-tunggu oleh orang itu biasanya yang predictive analytic ini, ya, karena yang pertama dan kedua ini sudah common, ya, sudah umum, ya, dalam dunia statistik dan masyarakat awam juga sudah cukup paham dua analisis ini, yaitu deskriptif dan diagnostik. Nah, hari ini predictive analytic ini yang menjadi yang paling banyak diminati, ya, oleh masyarakat. Kenapa demikian? Sekali lagi karena itu tadi uncertainty semakin tinggi, publik atau masyarakat itu perlu guidance, perlu pemahaman tentang resiko ke depan seperti apa, sehingga predictive analytic itu menjadi luar biasa penting. Contoh saat yang kita lakukan kemarin, ya, misal saat Pilpres 2019, ya, kita juga menganalisis peluang seseorang terpilih menjadi presiden itu juga menggunakan predictive analytic, menggunakan prediktor, menggunakan indikator tertentu untuk menentukan, oh, kalau seseorang itu berasal dari misalkan Jawa, kemudian umurnya 30 sampai 40 tahun, dari kelompok menengah, ya, sosial ekonomi menengah, jenis kelaminnya pria, maka kita bisa tebak kira-kira orang ini cenderung milih ke siapa, kandidat tertentu. Sehingga kita tahu setelah dikumpulkan semua, peluang seseorang terpilih jadi presiden itu seberapa besar. Di perusahaan-perusahaan itu juga sudah mulai banyak dilakukan untuk memprediksi kira-kira seseorang itu mau repeat buying atau mau membeli produk lagi itu kapan, ya. Kemudian di dunia industri keuangan itu juga sudah banyak dilakukan, memprediksi perilaku orang tadi yang saya jelaskan di awal. Orang itu dengan melihat perilaku kita seperti apa, maka dia cocok ditawarkan produk apa. Ya, itu
di sini ya, predictive analytics. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat itu adalah prescriptive analytics. Jadi kalau prediktif itu lebih bicara hanya sekedar prediksi ke depan, kalau yang keempat ini, preskriptif ini, sudah memasuki kalau ke depannya kayak begini, maka action yang akan kita lakukan untuk mengantisipasi ramalan itu apa? Yang sudah diprediksi tadi itu apa? Jadi kalau di sini ya prediktif itu lebih kepada hanya sekedar prediksi ke depan seperti apa. Kalau di sini sudah mulai masuk soal action yang akan kita lakukan, ya prescriptive analytics. Maka di sini simulasi itu menjadi penting dan seterusnya. Sebagai contoh, misal kemarin prediksi soal COVID ya, masa COVID puncaknya kapan? Ya, itu kan sudah banyak dilakukan oleh pakar-pakar epidemiologi. Kemudian di situ ada kalau dilakukan PSBB, kalau dilakukan lockdown, karantina, kalau tidak dilakukan apa-apa, maka kedepannya seperti apa? Nah, sudah ada itunya, ya sudah ada what if-nya. Kalau dilakukan ini, maka kedepannya seperti apa? Kalau tidak dilakukan, apa konsekuensinya dan lain-lain. Nah, itu masuk di sini. Jadi teman-teman sekalian, 4 inilah yang akan kita pelajari nanti sampai di sesi-sesi berikutnya. Jadi kalau kita lihat ya, semakin ke atas ya, jadi menjelaskan yang tadi dari raw data yang kita punya, kemudian data di cleaning ya, dibersihkan, mana data yang bisa digunakan, mana yang data sampah, mana yang tidak relevan, kemudian dibikin reportnya segala macam, terus kemudian dianalisis. Ini yang what happened tadi, yang deskriptif tadi, ya. Kemudian baru masuk yang advance lagi, ya. Mulai masuk generic predictive analytics, kenapa itu terjadi, kemudian predictive modeling, ya. Itu sudah bicara soal what will happen tadi, ya, yang predictive analytics. Kemudian yang terakhir tadi, yang kita sebut prescriptive itu, optimization ini, itu adalah fase-fasenya, ya. Nah, prosesnya itu biasanya seperti ini, tapi ini tidak selalu seperti ini, tapi mayoritasnya atau umumnya itu proses data analitik akan seperti ini, ya. Jadi mulai dari data preparation, data design, eksperimen, kemudian kita ekspor, ya, eksplorasi data analisis, ya. Tadi, ya, misalkan struktur datanya dibenerin, terus kemudian kita analisis yang basic-basic itu, dan segala macam, kemudian kita visualisasi, kemudian dibikin clustering atau classification, kemudian predictive, baru yang terakhir yang paling advance, AI. Nah, ini ada satu contoh ya, saya ambil ini menarik sekali, saya terus terang ada platform musik yang barangkali teman-teman juga sangat familiar, Spotify. Ini kalau kita langganan, itu dia akan menampilkan kira-kira kita ini suka lagu yang model gimana. Ya. Terus kemudian terus-menerus kita akan di endorse untuk mendengarkan lagu-lagu sesuai dengan keinginan kita. Nah, ada satu analisis, ini ya sumbernya di sini, Toward Data Science ini, dia menganalisis playlist disease, ya. Ini playlist beberapa artis, ya, itu dikelompokkan kan. Jadi kalau Coldplay ini lagu-lagunya Coldplay, kemudian lagu-lagunya siapa tuh yang artis-artis yang terkenal itu, kemudian dianalisis, ya. Nah, ini ada indikatornya nih, ada macam-macam, ya, ada dari sisi tempo, ada dari speechless, ya, banyak ngomongnya atau musiknya, kemudian macam-macam ini, energi, instrumentalis dan seterusnya. Akhirnya dia temukan ada 6 cluster ini dengan cirinya yang masing-masing ini.
ya. Yang biru cluster 1. Cluster 1 itu cirinya ini. Jadi temponya naik, kemudian instrumentalnya juga tinggi, ya. Kemudian dari sisi kalau cluster 2 itu cirinya ini, ya. Kemudian yang hijau itu yang di tengah ini, ya. Kemudian yang pink cluster 6 ini, ya. Nah, kalau kita lihat dia analisis pakai timing clustering sehingga ketemu nih artis-artis itu punya karakteristik masing-masing, ya. Misalnya Coldplay itu lebih dominan dari sisi instrumentalnya, ya. Kemudian musik-musik yang hip hop gitu ya, yang dancing itu ada di sini, ya. Ada banyak di sini, Bruno Mars dan segala macam ada di sini. Yang musiknya banyak, nggak banyak syair itu ada di sini. Sehingga kalau kita lihat sini nih, ya cluster 1 tadi ada 4 artis yang dominan, ya. Coldplay, Avicii, Marshmello, Martin Garrix yang didominasi ini, ya, perform live dan instrumental, ya. Ada cirinya cluster tertentu, ada aktornya siapa, cirinya apa. Kemudian cluster 2 ini, ya, Neil Jazz, ya, Frank Sinatra dan seterusnya. Kemudian cluster 3 dan seterusnya sampai cluster 6. Nah, ini ternyata banyak digunakan bagi produser musik, ya. Kira-kira tren musik ke depan itu tren musik yang cluster mana, gitu, ya. Jadi ini adalah analisis yang berbasis hanya deskriptif tadi, ya, clustering dan segala macam, tapi juga digunakan untuk memprediksi tren ke depan. Ya, kira-kira tren ke depan ini musik 1-2 tahun lagi, kira-kira trennya kemana, ya. Dan kita juga banyak sebenarnya melakukan analisis menggunakan data analitik untuk perusahaan-perusahaan yang lain, ya, baik industri otomotif, kita pernah otomotif untuk memprediksi kapan orang itu membeli otomotif lagi, ya, mobil atau motor, kemudian memprediksi infrastruktur, ya, terus juga yang ketiga kita pernah untuk perusahaan mining, ya. Jadi ternyata tidak hanya perusahaan yang berbasis digital dan consumer good yang tinggi, tapi juga perusahaan-perusahaan yang berbasis mining dan ikut sudah menggunakan data analitik.